Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Oke, saya sudah menggambar ini ya, diagram kartesius ini ya. Nah, untuk ini X ini Y, lalu di awal dari 0 derajat, kemudian 90 derajat di sini, lalu di sini ada 180 derajat, ini adalah 270 derajat, dan balik lagi ke titik X atau ke garis X itu 360 derajat ya. Oke, dari 0 sampai 90 derajat kita sebut ini kuadran 1 ya. Jadi untuk sudut berelasi itu terbagi kepada 4 bagian. Ini daerah 1 atau kuadran 1. Kemudian yang ini adalah kuadran 2 ya. Kemudian yang ini adalah kuadran 3 ya, kuadran 3. Yang terakhir adalah kuadran 4 ya. Yang ini ya. Kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Kita masuk ke Nah, untuk kuadran 1 itu dari daerah 0 derajat sampai 90 derajat ini semuanya positif ya. Yang disebut sudut istimewa ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut sudut istimewa, yang kita ketahui semuanya adalah bernilai positif ya. Berarti ini semua positif ya, semua positif. Yang kuadran 1, di mana kuadran 1 itu ialah misalkan sin 0 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa ya. Lalu cos 0 derajat ditambah alfa itu adalah cos alfa. Lalu tan 0 derajat ditambah alfa itu adalah tan alfa ya. Seperti misalkan 30 derajat nih, 30 derajat berarti sin 30 derajat, sin 0 derajat ditambah 30 derajat, yang diambil hanya sin dan alfanya saja, berarti sin 30 adalah 1/2 seperti itu ya. Untuk yang kuadran 2 itu yang positif adalah sin ya. Jadi yang positifnya itu hanya sin untuk kuadran 2 ya. Dan untuk menghitungnya itu adalah misalkan sin 180 kurangi alfa sama dengan sin alfa. Lalu cos 180 kurangi alfa, ini kan yang positif hanya sin, berarti cosnya negatif ya. Nah, yang terakhir adalah tan 180 derajat dikurangi alfa itu negatif tan alfa ya, seperti itu. Untuk kuadran 3 yang positif itu adalah tan ya, tan saja. Ingat, untuk kuadran 3 itu yang positif hanya tan, dan perbandingan dan sudut berelasinya adalah misalkan sin 180 derajat ditambah alfa, maka hasilnya sin alfa ya. Karena di sini positifnya hanya tan, berarti hasilnya negatif sin ya. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Lalu yang terakhir tan 180 derajat ditambah alfa, maka hasilnya tan alfa karena yang positifnya hanya tan ya. Untuk kuadran 4 yang positifnya adalah cos ya. Yang positifnya adalah cos untuk kuadran 4, maka sudut berelasinya adalah sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan, karena cos yang positif berarti min sin alfa. Lalu sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min positif ya, karena yang positifnya cos. Sini cos alfa. Lalu yang terakhir tan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min tan alfa. Kenapa? Karena yang positifnya hanya cos saja ya. Jadi kita harus ingat-ingat, untuk kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 itu sin saja yang positif, kuadran 3 itu tan yang positif, dan kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Oke. Bisa kita simpulkan supaya kalian mudah mengingat.
Untuk sudut berelasi ini kita bisa sebut semua sindikat tangan kosong, ya. Oke, tangan kosong. Nah, ini ya. Ini bisa kita gunakan untuk menghafal semua. Berarti yang pertama kuadran 1 semua positif, sindikat sin. Yang ke kuadran 2 sin saja yang positif, tangan yang ketiga tan yang positif, kosong. Untuk kuadran 4 hanya kos yang positif. Jadi bisa dihafal ya, ini menggunakan semua sindikat tangan kosong. Nah, untuk sudut berelasi yang negatif, oke, misalkan di sini ya. Sudut negatif. Nah, misalkan sudut negatif. Sudut negatif itu untuk sin negatif alfa, misalkan ya, sin negatif alfa itu sama dengan min sin alfa ya. Lalu untuk cos negatif alfa itu sama dengan positif cos alfa. Untuk tan negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa ya. Jadi ini untuk sudut yang positif. Silahkan kalian ingat-ingat lagi ya, atau kalian catat dan hafalkan baik-baik supaya lebih mudah nanti untuk mengerjakan ya. Ini adalah materi untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Nah, misalkan contoh soal yang pertama nih. Sini aja. Oke, contoh soal yang pertama misalkan kalau mau 100 sini ya. Contoh soalnya. Misalkan yang pertama, ini contoh. 1. Sin 150 derajat itu hasilnya berapa ya? Misalkan sin 150. 150 itu ada di kuadran berapa? 150 itu ada di antara 90 sampai 180. Berarti ada di kuadran 2. Ini ada di kuadran 2. Kuadran 2. Sedangkan untuk kuadran 2 itu yang positif adalah sin, kan semua sindikat. Oke, sin yang positif ya. Nah, berarti gimana sudut relasinya? Berarti sin dalam kurung, kalau kuadran 2 itu adalah 180 derajat kurangi alfa sama dengan sin alfa. Oke, sekarang kan ini soalnya 150 derajat, berarti 180. Nah, kurangi berapa yang hasilnya akan 150 derajat ya. Maka 180 kurangi 30 derajat ya, yang hasilnya 150. Maka yang kita ambil adalah sin. Yang kita ambil adalah sin dan alfanya. Berarti di sini sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu adalah 1/2. Maka hasil dari sin 150 itu adalah 1/2 sama dengan sin 30. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Coba yang kedua nih. Sin 120, jangan sin lagi, cos deh. Cos 120 derajat nih, berapa hasilnya? Karena kan kita dulu menghafal hanya sampai 90 ya, 0 sampai 90 ya. Oke, 120 itu ada di kuadran berapa? Sama, ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu yang positif apa? Hanya sin yang positif ya. Oke, sekarang berarti kalau cos ya sama, kalau kuadran 2 180 derajat kurangi alfa sama dengan, karena positifnya hanya sin saja, berarti min cos alfa ya, seperti itu. Coba cos 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya bisa jadi 120, maka dikurangi berapa? 60 derajat ya. Maka hasilnya min cos 60 derajat. Coba cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat itu adalah setengah ya. Maka min cos 6 jadi
nilai dari cos 120 itu adalah min setengah gitu ya. Coba lagi deh biar lebih paham ya. Misalkan nomor 3 nih, tan 225 derajat berapa? Oke, yang pertama tan 225 itu ada di kuadran 3 ya, antara 180 sampai 270, berarti kuadran 3. Kalau kuadran 3 yang positif hanya tan ya, semua sindikat tangan kosong, berarti hanya tan yang positif ya. Oke, kita masuk nih. Tan berarti relasinya adalah tan 180 derajat tambah ya, tambah alfa sama dengan tan alfa ya. Oke, sesuai tannya positif, maka kalau misalkan tan 180 derajat tambah berapa supaya bisa jadi 225 ya, berarti ditambah 45 derajat, maka hasilnya tan 45 derajat ya. Berapa tan 45 derajat? Tan 45 derajat itu adalah 1 ya, tan 45 derajat itu adalah 1, maka tan 225 derajat itu sama hasilnya dengan tan 45, yaitu bernilai 1. Positif negatif? Positif dong, karena ada di kuadran 3, di mana kuadran 3 itu yang positif hanya tan ya. Seperti itu. Coba deh satu lagi deh biar lebih paham. Misalkan cos 300 derajat ya. Cos 300 derajat itu berapa? Yang pertama, 300 derajat itu masuk ke kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Nah, kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positif apa? Yang positifnya itu hanya semua sindikat tangan kosong, berarti cos yang positif. Kalau kuadran 4 hanya cos yang positif. Oke. Nah, relasinya adalah cos. Relasinya adalah 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa positif ya, sesuai karena yang di kuadran 4 itu yang positif hanya cos ya. Oke, berarti kalau 300 derajat maka 360 derajat dikurangi berapa supaya nilainya 300? Dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 ya, sama dengan cos 60 derajat. Jadi yang diambil itu hanya cos dan alfanya, berarti diambil cos 60. Berapa nih cos 60? Cos 60 itu adalah 1/2, maka nilai cos 300 derajat itu sama dengan nilai cos 60, yaitu 1/2. Positif negatif? Positif ya, jelas karena ada di kuadran 4, dan yang di mana kuadran 4 itu yang positifnya adalah cos. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, kita masuk nih ke contoh selanjutnya. Misalkan nomor 5 ya, misalkan min sin alfa min sin 270. Oke, min sin 270 ya. Nah, gini. Min sin 270 derajat. Oke, kalau min sin 270 derajat itu berarti yang pertama 270 itu ada di kuadran berapa? 3 ya, ada di kuadran 3, di mana kuadran 3 itu adalah yang positif itu hanya cos ya, tan ya, tangan semua sindikat tangan kosong. Berarti tan yang positif ya, tan yang positif. Oke, kita 270 dulu. Berarti sin dalam kurung 180 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Berarti kalau ini sin 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 270? Ini ya, positif ya. Oke. Nah, berarti 180 tambah berapa supaya jadi 270? Ditambah 90 derajat ya, maka hasilnya sin, karena ini tan saja yang positif berarti negatif ya, ini sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat itu? Sin 90 derajat adalah
satu ya itu. Oke, semoga kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.